Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas politik lagi ya. Eh, Minggu semalam udah bersatunya PAN, PKB, Gerindra, Golkar, 4 partai yang gabung ke Prabowo. Udah pasti Prabowo lah jadi presidennya di koalisi orang itu. Dan Ganjar masih 3 partai ya. Ada PDI, ada Perindo dan P3. Dan Anies ada 3 partai, PKS, Demokrat dan Nasdem. Ya. Sepertinya PDI merasa nggak ada apa-apa ya. Mereka berbarengan mengucapkan selamat kepada partai yang bergabung ke Prabowo, karena satu mungkin ya, suara dia di partai ini kan bisa mencalonkan sendiri presidennya, jadi seolah dia itu udah cukup besar lah kan, karena hanya tambahan satu partai aja berapa persen aja udah cukup dia untuk mencalonkan presiden. Beda dengan partai-partai yang lain. Jadi Prabowo ada menyebut Jokowi demokratis. Ya udah pastilah, kita kan negara demokratis, nggak mungkin presiden menolak bahwa Prabowo menjadi calon presiden, ataupun Airlangga, Zulkifli Hasan, nggak mungkin dia menolak. Ya yang penting Jokowi itu ya, kalau menurut saya ya, dia itu yang penting kerjaan itu beres. Jangan gara-gara nanti nyalon presiden atau calon DPR pemerintahan ya dibuat amburadul, itu dia nggak suka. Lebih baik resign kan, resign ya. Jadi ini 2-3 poros terjadi ya dengan 3 presiden. Semua calon presiden ini belum diumumkan wakilnya. Kalau wakil udah diumumkan, yang goyah ini ya cuma 2 yang goyah ini, Anies sama Prabowo. Bisa goyah ini koalisinya. Kalau PDI kayaknya udah anteng dia ya, udah stabil, karena walaupun P3 menyalonkan ini, dia tetap stabil karena partainya cukup untuk presiden slot. Kalau Prabowo ya dia pun bisa, tapi agak guncang lah, apalagi si Anies ini gitu. Kalau calon presidennya mengumumkan wakil presidennya yang nggak sesuai dengan koalisinya, mungkin bubar lagi nih koalisi, karena belum ada pengikatan yang udah terjamin. Itu ada di KPU. Kalau KPU udah menandatangani, berarti udah nggak bisa lagi diubah-ubah gitu, dan nggak pernah ada zamannya diubah. Kita nggak tahu juga proses hukumnya gimana nanti kalau diubah itu di KPU. Kalau udah ditantangani tiba-tiba diubah sama partai koalisi, kita nggak tahu lah. Nanti kita lihat lagi ya apa yang terjadi, bagaimana mekanismenya gitu. Jadi ini belum final, karena kalau 2 calon ini termasuk PDI juga ya mengumumkan calon wakilnya, bisa koalisi ini berubah. Ini kan 3 calon presiden, nggak tahu ke depannya nanti kalau mengumumkan wakil presiden nggak klop, nggak kompak, bisa juga 2 calon nanti presidennya ke depannya. Karena apapun dibilang, kalau nggak memenuhi presiden threshold nggak akan mungkin bisa ya kan. Seandainya
Demokrat nanti nggak diambil AHY jadi wakilnya Anies, itu mereka kabur gitu kan, kabur ya nggak cukup. Dan Nasdem sama PKS untuk mencalonkan Anies, otomatis ya dia harus ngambil partai yang lain. Kalau nggak ada yang partai yang mau sama dia, mengawini dia, otomatis dia bergabung ke partai yang dua ini, ya Prabowo atau Ganjar gitu ya kan. Ya, jadi kemungkinan bisa juga dua kandidat presiden ini. Tapi kayak gitulah kalkulasinya ke depan. Bisa juga nanti si PKS ini bisa tinggal, atau si Demokrat ini, si Nasdem bisa merapat ke Prabowo dan Anies menjadi wakil Prabowo. Kalau seumpamanya koalisi 3 partai di Anies ini pecah, ya kemungkinan besar gitu Anies akan dirangkul sama Prabowo. Itu takkan dilepaskan kesempatan itu sama Prabowo. Kalau si Ganjar kemungkinan nggak mungkin ya, nggak akan ditarik sama Ganjar si Anies ini jadi wakil presidennya, karena nggak sejalan mungkin ya. Tapi nggak tahu lah kedepannya, mungkin si Anies ini wakil jadi presiden Ganjar pun nanti kalaupun ditarik si Ganjar, ya Anies hanya nongkrong diam aja di kursinya gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Ganjar aja yang mengeksekusi semua gitu, dia sebagai simbol wakil presiden aja gitu. Kecuali gitu ya kan, itu udah ada kesepakatannya gitu. Jika terjadi pun koalisi antara Ganjar dan Anies ya kan, tapi kemungkinan besar si Prabowo akan memanfaatkan, soalnya Prabowo di tim pendukungnya cepat mengambil situasi gini ya kan. Ada istilahnya tim komunikasinya gitu, membuat berita-berita framing gini, itu jagonya tim Prabowo. Dan satu lagi ya, saya ingatkan kembali untuk mengakhiri video ini, partai ini kalau nggak menang ini tahun 2024, kalau di bawah dari 6% mungkin ya, di bawah dari 4% lah kan, nggak masuk lagi nanti ke parlemen gitu. Makanya bakal berkurang suaranya, otomatis dia akan terlempar. Sekarang ini kan paling besar kan PDI, Gerindra, Golkar, Nasdem ya kan. Ini yang menakutkan ini, yang akan terbuang dari parlemen ya PKS, P3 ya kan. Demokrat ini pun wanti-wanti juga ya kan, bisa terlempar nanti karena banyak juga masalah ya kan. Kemarin masalah di Sibulangit juga ya kan. Jadi maksud saya ya, ketua partai ini harus sesuai dengan arahan demokrasi juga lah, supaya partainya ini bisa berkembang dan ya maunya sih isi dalam partai ini semua yang orang-orang yang bagus, jangan orang-orang yang politiknya busuk semua ya kan, lain di depan lain di belakang. Nanti lama-lama ketahuan juga partai-partai yang mana yang selama ini memang hanya manis di bibir, perkataan tidak sesuai gitu, akan terbongkar nanti ada saatnya gitu. Kalau itu cuma dia, kalau nggak terbuang ya nggak dipilih partai, dipilih lagi, otomatis terbang juga ya kan jadinya. Ya gitulah dia ya. Makanya partai-partai ini pun harus ya bikinlah sekolah pendidikan yang bagus, seperti yang udah dilakukan sama PDI, ada pendidikannya kan, pendidikan partai. Sama Nasdem ya setahu aku itu ya, yang lain cobalah yang lain dicari tahu ya, soalnya saya juga nggak terlalu tahu yang partai yang lain. Jadi pendidikan politik itu
bagus juga untuk partai-partai, biar arah dan tujuannya itu nggak meper sana nggak meper sini, hanya menipu-nipu rakyat aja partai ini ya kan. Maunya jangan gitu ya. Kalau ada pendidikannya otomatis ya pendidikannya ya demokratis lah, biar lurus jalannya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.